Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mainur Hasana, NIM 1904060074. Hari ini saya akan menjelaskan konsep dan rancangan saya, yaitu coworking space. Lokasi site saya sendiri itu terdapat di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin, di Medan Polonia, Sumatera Utara. Dan untuk pertama, masalah yang kita hadapi yaitu masalah pada site, yaitu dimensi KDB, GSB, dan aturan kotanya. Jadi dimensi site-nya sendiri yaitu 15 dikali 34, 15 meter itu di sisi utara dan selatan, dan 34 meter itu di sisi barat dan timur. Nah, kemudian ukuran bangunannya sendiri itu 13 dikali 20 meter. 11 meter dipakai untuk area GSB, dan area GSB-nya nanti ini akan digunakan sebagai area parkir, dan 3 meter di belakang itu digunakan untuk area parkir motor. Nah, seperti yang kita tahu, Medan sendiri cenderung panas dan curah hujannya cenderung tinggi. Jadi, untuk mengatasi hal ini, saya menggunakan material yang tahan cuaca, yaitu conwood, untuk di bagian fasadnya, karena fasad ini rentan sekali terkena air hujan dan terkena panas juga tentunya. Selain itu, untuk menghindari kebocoran pada bangunan, saya menggunakan atap miring supaya kebocoran dapat diminimalisir. Kemudian, untuk memaksimalkan pencahayaan di dalam ruangan, saya menggunakan partisi kaca supaya sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan itu dapat menerangi semua ruangan, sehingga penggunaan lampu pada siang hari khususnya dapat diminimalisir. Kemudian kita masuk ke kebutuhan ruang dan pemrograman. Tentunya yang pertama yaitu ada aktivitas dan penghuni ruangan. Di aktivitas dan penghuni ruangan ini, penghuni ruangannya tentunya ada staff, ada user juga, baik itu daily user, monthly user, maupun member-member yang sudah tetap. Kemudian dimensi ruangannya, seperti yang saya bilang tadi, dimensi bangunannya sendiri yaitu 13 dikali 20 meter. Nah, ini saya cantumkan dimensi lantai 1 dan lantai 2-nya. Kemudian untuk zoning ruang-ruang yang bersifat publik itu saya letakkan di depan, seperti area lobby, kemudian area coffee shop, kemudian toilet umum, kemudian area service itu yang berwarna hijau. Fasilitasnya sendiri yaitu musola, toilet, pantry, kemudian area seperti area ruangan staff dan ruangan kontrol itu masuk ke dalam zona service. Dan area privatnya sendiri adalah area-area yang biasa digunakan oleh member. Kemudian sirkulasinya sendiri, saya menggunakan sirkulasi triple load yang dapat mudah diakses oleh user. Kemudian kita masuk ke bentuk dan gubahan massa. Bentuknya sendiri jika dilihat dari depan itu akan tampak seperti ini. Saya menggunakan material conwood yang di finishing seperti kayu, dengan kaca yang cukup lebar sebagai bukaan dan juga sebagai entrance masuknya. Kemudian coworking space ini adalah tempat yang digunakan untuk bekerja namun lebih rileks dan tetap dapat fokus dengan baik. Oleh karena itu, saya menggunakan dan mengadaptasikan style maskulin namun tetap fresh. Jadi pemilihan tema maskulin ini karena agar kesan formal dari kantor itu di dalam ruangan untuk bekerja tidak hilang, sehingga para member tetap dapat fokus untuk mengerjakan pekerjaannya. Namun kesan fresh di sini dan natural itu agar penggunanya tetap produktif namun terhindar dari stres. Kemudian saya banyak menggunakan unsur kaca agar ruangan itu terkesan lebih luas dan segar. Kemudian untuk pemilihan material seperti yang sudah saya sebutkan tadi, saya menggunakan conwood yang tahan cuaca, kemudian saya menggunakan kaca, dan partisi di dalam ruangannya sendiri saya juga menggunakan kaca. Jadi di sisi barat dan timur yang saya sisakan masing-masing 1 meter itu dapat digunakan sebagai vertical garden untuk menampilkan kesan fresh pada bangunan tadi. Kemudian
kita masuk ke rancangan saya. Di sini terdapat ground plan. Di parkiran mobilnya dapat memuat 8 mobil dan parkiran motor dapat memuat sampai 15 motor. Kemudian dari masuk kita sudah masuk ke lobby dan resepsionis, di mana kita bisa mendapatkan informasi atau registrasi sebagai member. Kemudian di sini ada ruang manajemen di nomor 2. Kemudian di nomor 3 ada toilet umum, di nomor 4 ada area coffee shop atau coffee bar. Yang nomor 5 ada ruangan staff yang langsung dapat terhubung ke co-working space area. Jadi staff dapat langsung masuk untuk melakukan pekerjaannya tanpa mengganggu aktivitas dari member. Kemudian di ground plan atau lantai dasar ini sendiri itu tidak ada private office, semuanya adalah area-area yang dapat digunakan oleh setiap orang yang sudah menjadi member, khususnya jika ada kepentingan untuk meeting sehingga tidak mengganggu orang-orang yang bekerja secara private. Jadi di bawah ada large meeting room, di sini dengan kapasitas lebih dari 12 orang, dan 2 large meeting room ini dapat disatukan karena partisinya kaca dan dapat digunakan jika terdapat seminar maupun workshop. Kemudian di sini juga ada medium meeting room, ada 3 ruangan. Kemudian meeting room ini sendiri berhadapan langsung dengan pantry, sehingga jika ada meeting room dapat menyediakan konsumsi dengan langsung. Kemudian terhubung juga dengan toiletnya. Di ground plan ini sendiri juga ada akses di bagian belakang, sehingga untuk melakukan servis ataupun stok penyimpanan dapat dilakukan dari area belakang ini. Kemudian kita masuk ke denah lantai 2-nya. Di lantai 2 itu lebih area yang lebih ke arah private. Jadi di sini semuanya adalah private office, dan ada 3 meeting room yang dapat digunakan oleh pengguna private office itu sendiri maupun member jika yang di bawah sudah penuh gitu. Dan di lantai 2 ini sendiri juga terdapat pantry yang dia langsung terhubung dengan phone booth. Phone booth ini sendiri digunakan untuk orang-orang yang ingin melakukan misalnya video conference supaya tidak mengganggu user yang lain. Pantry ini sendiri juga terhubung ke toilet, sehingga orang-orang member dapat mudah menemukan toiletnya. Kemudian di sini kita masuk ke tampak depannya. Di area yang coklat ini sendiri adalah material conwood. Kemudian di atasnya kita menggunakan warna warm gray, yaitu brandnya yaitu Amygdala. Kemudian ini untuk tampak samping kanannya terlihat beberapa bukaan-bukaan. Kemudian ini tampak samping kirinya, ini tampak belakangnya. Jadi di belakang itu terdapat akses. Di sini terdapat pintu, di sini ada ruang kontrol yang dapat digunakan oleh staff tanpa mengganggu aktivitas membernya. Kemudian ini potongannya. Nah, ini terdapat skala manusia. Jadi di sini ada ruang kerja private, ada co-working space, ada lobby. Nah, ini perspektifnya. Jadi jika dilihat di sini, di sebelahnya ini adalah bangunan lain. Jadi kita dapat melihat, karena ini berada di persimpangan, digunakan pagar supaya lebih aman. Kemudian ini untuk detail-detail interiornya. Ini adalah large meeting room. Jadi di sini penggunaan conwood juga digunakan unsur kayu untuk menambah kesan mewah. Kemudian ini adalah interior coffee shopnya. Di sini terlihat kesan industrialnya dengan material-material kayu. Ini adalah pantry. Kemudian ini adalah small meeting room yang ada di lantai 2. Ini adalah co-working space area-nya. Jadi di sini terdapat material kayu juga untuk menambah kesan formal dan elegan. Kemudian di sini ada interior private office-nya. Ini untuk kapasitas 7-8 orang. Nah, sekian presentasi saya hari ini.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.